Selamat petang, Bapak, Ibu, Saudara. Kita bersyukur karena kita kembali memperoleh waktu dan kesempatan dalam rangkaian Pekan Doa Pentakosta di hari yang ketiga. Dalam PDP hari ini, kita akan bertekun dalam doa kita bersama. Dan kita akan menghayati makna di dalam lagu Semua yang letih, lesu, KJ 358. Biarlah semua yang letih lesu senantiasa memperoleh kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak untuk mempersiapkan diri. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai, kasih, dan sukacita dari Allah Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ayat pembuka kita pada hari ini diambil dari Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jangan khawatir, janganlah takut. Tuhanlah yang menjadi jaminan kehidupan kita. Mari kita memohon hikmat dari Tuhan ketika kita merenungkan firman Tuhan, supaya kita dimampukan mengerti bahkan menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Di tengah kehidupan kami ya Tuhan, kadangkala kami merasa takut, merasa khawatir dengan berbagai persoalan kehidupan kami. Kadang kami juga merasa lelah dengan berbagai pergumulan, dengan hal-hal yang ada di sekitar kami, kesibukan kami, pekerjaan kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhanlah yang menjadi jaminan kehidupan kami. Firman Tuhanlah yang menjadi dasar penting dalam hidup kami, yang membuat kami dapat terus kuat, dapat terus berada di jalan Tuhan yang benar. Karena itu pimpinlah kami ya Tuhan ketika kami hendak merenungkan firman Tuhan, supaya sungguh melalui firman Tuhan kami dapat beroleh kedamaian, ketenangan, kelegaan untuk bisa melalui segala lika-liku kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta memelihara firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang umumnya pernah merasa lelah dalam kehidupannya.
Orang bisa merasa lelah karena melakukan banyak aktivitas atau kesibukan dalam hidupnya. Namun di sisi lain, ketika tidak sibuk atau tidak melakukan kegiatan atau aktivitas, orang bisa saja merasa lelah. Saya dalam beberapa kali kesempatan pernah juga berbincang-bincang dengan lansia yang merasa lelah dengan usianya yang sudah lanjut. Keinginan mereka kurang lebih hampir sama, yaitu ingin cepat dipanggil Tuhan. Mereka tidak banyak melakukan aktivitas atau kegiatan dalam hidupnya. Namun mereka merasa lelah untuk hidup. Merasa sudah cukup hidup di dunia ini. Buat apa lagi saya hidup dengan usia yang begitu panjang? Mendingan Tuhan memanggil saya, demikian ucap mereka. Contoh lain, ada juga orang-orang yang sakit yang merasa lelah dengan sakit penyakit yang dialami karena tidak kunjung sembuh. Namun di sisi lain ada juga orang-orang sehat yang kesehatannya cukup baik, tapi mengungkapkan juga bahwa dia lelah dalam hidupnya. Ada orang-orang yang sudah mencapai cita-cita atau mimpinya bisa merasa lelah dalam hidupnya. Dan di sisi lain ada juga orang yang mimpinya belum tercapai juga merasa lelah. Ada orang-orang dengan kondisi uang pas-pasan merasa lelah dalam hidupnya. Dan di sisi lain orang yang punya banyak uang pun juga bisa merasa lelah dalam hidupnya. Dari hal-hal tersebut kita bisa memahami bahwa kelelahan bisa dialami oleh siapapun juga. Perasaan lelah adalah perasaan yang manusiawi. Tidak memandang usia, status sosial, status ekonomi, jabatan, agama, latar belakang, suku, ras, orang sakit, orang sehat, orang usia muda, usia lanjut, siapapun dia bisa saja merasakan kelelahan karena berbagai alasan di hidupnya. Ketika merasa lelah dengan berbagai hal yang kita alami dalam hidup kita, entah itu lelah karena masalah atau persoalan kehidupan yang tidak kunjung selesai, lelah dengan sakit yang tidak kunjung sembuh, lelah dengan kesibukan atau rutinitas hidup kita, lelah dengan orang-orang atau keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, lelah dengan kondisi keuangan kita yang tidak kunjung meningkat atau bahkan berkurang, dan hal-hal lain yang menjadi penyebab kelelahan kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, ketika kita merasa lelah, apa yang kita lakukan untuk mengatasi kelelahan tersebut? Mungkin di antara kita ada juga yang memilih untuk beristirahat sejenak dari segala kesibukan kita. Dengan liburan, pergi ke wisata alam seperti gunung atau pantai, atau melakukan hobi kita sejenak yang bertujuan untuk mengisi energi dan semangat kita kembali untuk pulih dari segala kelelahan kita. Tapi di samping cara-cara tersebut, apakah kita juga datang kepada Tuhan di segala kondisi yang kita alami? Termasuk ketika kita merasa lelah. Karena justru datang kepada Tuhan itulah yang sejatinya bisa memberikan kelegaan dan kekuatan sejati dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius mengungkapkan, "Marilah datang kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan Yesus adalah sumber kelegaan yang sejati. Dia mengundang kita semua untuk bisa datang kepadanya di tengah segala beban, di tengah segala keletihan kita. Datang kepadanya dilakukan bisa dengan berbagai cara. Di dalam saat teduh kita, di dalam doa-doa kita, di dalam ibadah yang kita jalani, di dalam pengalaman hidup kita, keseharian kita, kita bebas untuk datang kepada Tuhan kapan saja, dimanapun saja. Kita mungkin bisa saja merasa lelah fisik. Namun ketika berusaha terus ada dalam Tuhan, datang kepada Tuhan, maka kita akan merasakan kedamaian yang sejati. Tetap fisik mungkin merasa lelah, namun tetap ada ketenangan karena kita merasa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dengan kata lain, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita tidak pernah merasa lelah lagi. Namun sekalipun kita merasa lelah, baik secara fisik, pikiran,
Namun ketika kita datang kepada Tuhan, maka ada kedamaian, ketenangan, kelegaan yang sejati yang Tuhan berikan. Karena Tuhan selalu hadir di tengah segala situasi kehidupan kita. Di ayat 29 dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Apa yang dimaksud dengan kuk, Ibu Bapak? Kalau kita bisa mencarinya di Google gitu ya. Kuk adalah sebuah alat yang dipasang biasanya pada dua sapi yang menggemburkan sawah agar dapat menarik kereta bersamaan. Ya, kita bisa lihat gambarnya. Kuk tersebut dipasang dengan maksud supaya petani dengan mudah menuntun dan mengarahkan kedua sapi atau lembu tersebut. Dengan tunduk kepada kuk itulah kedua sapi dapat mengerti keinginan si petani. Jadi ketika Tuhan Yesus meminta kita memikul kuk yang Tuhan pasang, artinya ada penyerahan diri dari kita untuk Tuhan tuntun dan bimbing agar dapat terus berusaha mengerti dan taat kepada kehendak Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan ada kuk atau beban dalam kehidupan kita, bukan bertujuan untuk memberatkan hidup kita, melainkan supaya kita bisa terus berada di jalan dan proses yang Tuhan kehendaki. Proses yang di dalamnya kita bisa merasakan kedamaian dan ketenangan dari Tuhan. Sekalipun ada keletihan, ada beban yang kita alami. Ada seorang bernama John Hart Stockton, Ibu Bapak. Dia adalah seorang pelayan Tuhan di gereja Metodis dan sekaligus dia pencipta lagu KJ 358 yang judulnya Semua yang Letih Lesu, atau dalam bahasa Inggrisnya Come Every Soul. Dalam kehidupannya dia menghayati betul bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kedamaian, sumber kelegaan, ketenangan sejati dalam hidupnya. Dalam bait pertama diungkapkan, semua yang letih lesu, berdosa, bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmatnya. Dan ketika John Stockton ini menghayati bahwa Tuhan adalah sumber kelegaan, sumber ketenangan dalam hidupnya, bukan berarti hidup John berjalan dengan mulus-mulus saja, Ibu Bapak. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah atau pergumulan. Namun justru di tengah hidupnya, John Stockton berjuang dalam sakit yang tidak kunjung sembuh. Hingga pada suatu hari Minggu dalam bulan Maret tahun 1877, John masih sanggup menghadiri kebaktian pagi walaupun ia tidak kuat untuk naik mimbar dan berkhotbah. Setelah kebaktian, ketika ia tengah bercakap-cakap dengan saudara-saudara seiman di depan gedung gereja, John Stockton meninggal seketika. Dia berjuang di tengah kesehatan yang buruk di hampir sepanjang usianya. Bahkan sampai akhir hidupnya, dia terus melayani Tuhan dengan keterbatasan fisik, keterbatasan kesehatannya. Dia punya sakit yang tidak kunjung sembuh, namun dia bisa berusaha terus melayani Tuhan dengan segala kondisinya. Kenapa dia mau terus melayani Tuhan, Ibu Bapak? Karena sekalipun tidak mudah menjalani sakit yang tidak kunjung sembuh, John berdamai dengan keadaan sakitnya. Dia menyadari bahwa Tuhanlah sang pemilik hidupnya. Tuhanlah sumber kekuatannya. John mau memberikan dirinya dengan segala keterbatasan dia untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan berkhotbah, dengan menciptakan lagu, dengan segala talenta yang dia miliki. Pertanyaan untuk kita, bagaimana dengan kita? Dengan segala persoalan, masalah, pergumulan kehidupan kita, sakit, penyakit yang kita derita, kesibukan, rutinitas pekerjaan kita yang membuat kita merasa lelah baik secara fisik, lelah hati, lelah pikiran, apakah kita mau bersedia memberikan diri kepada Tuhan
menyerahkan diri kepada Tuhan untuk Tuhan bentuk proses sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti halnya kuk yang dipasang pada kedua sapi, yang artinya penyerahan diri supaya bisa dibimbing dan dituntun sesuai dengan kehendak si pemilik. Membiarkan Tuhan untuk sepenuhnya memimpin langkah hidup kita sekalipun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Namun ketika kita menyediakan diri untuk Tuhan pimpin, artinya dengan rendah hati kita mengakui bahwa Tuhan adalah sosok yang punya kuasa sepenuhnya dalam hidup kita. Membiarkan Tuhan tetap menjadi Tuhan yang senantiasa akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kita dalam hikmat-Nya. Kiranya kita dapat terus merasakan kedamaian sejati, ketenangan sejati di tengah kelelahan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa-doa yang kita naikkan. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, Ibu Bapak diberikan kesempatan jika hendak didoakan secara khusus oleh tim pendoa yang sudah disiapkan untuk berdoa di tempat masing-masing dapat menghubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera di layar multimedia. Kita akan menyiapkan hati pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Di dalam kehidupan kami, ya Tuhan, kami menyadari bahwa masalah, persoalan, pergumulan bisa saja datang silih berganti dalam kehidupan kami, yang menyebabkan kadang kami merasa lelah baik secara fisik, hati maupun pikiran. Tapi biarlah kami dapat terus menghayati dengan datang kepada Tuhan. Di dalam Tuhanlah kami dapat menerima kedamaian yang sejati.
kelegaan, ketenangan, bahwa di dalam segala pergumulan, persoalan yang kami hadapi, Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa juga untuk umat Tuhan yang bergumul dalam berbagai pergumulan kehidupan, dalam persoalan ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan hal-hal lainnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami teringat untuk keluarga-keluarga yang juga bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan. Mereka yang menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Mereka yang mengalami relasi yang rusak, yang terganggu. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat kesehatian supaya dapat terus mengandalkan Tuhan dan bekerja sama untuk bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, untuk setiap lembaga-lembaga yang Tuhan percayakan, untuk menciptakan kondisi yang kondusif, untuk berusaha menjauhkan korupsi dan perbuatan tercela lainnya. Kami juga berdoa untuk BUMN, BUMD, dan lembaga-lembaga yang terkait lainnya, biarlah Tuhan terus memberikan hikmat dan kesehatian. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna. Kami sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Lanjutkanlah kehidupan kita dengan menerima berkat dari Tuhan.
Kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan hikmat dari Roh Kudus nantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.